penukaran kemerdekaan itu kan adalah nyawa-nyawa kebanyakan umat Islam, ulama, ya kan, pejuang-pejuang gitu kan. Apakah mereka tidak mengimplementasikan ajaran Islam? Kan sama gitu loh. Artinya memang mereka ini adalah orang-orang dulu pandir yang memang mau menyerang Islam sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Cuma mereka nggak bisa serang Islam sehingga menyerang para pembelanya dulu. Nah, Iya, padahal sebetulnya counter narasi untuk mendudukkan secara terbuka apa yang sekarang ini dituduhkan yang tidak benar menjadi satu hal yang sangat penting dan strategis agar umat akhirnya memahami, bahkan juga penyelenggara negara menakar seberapa jauh sebetulnya konsistensi untuk mengusung khilafah sebagai sebuah ajaran Solusi. Islam yang solutif Ya, betul begitu. itu, Nah, betul. ini yang menjadi tantangan ke depan ya. Bang Ahmad Hussein ditahan lagi, ditahan dulu. Kita akan Ya. mencoba eksplor lebih jauh. Tapi sebelum kita berikan kesempatan, setelah kita berikan kesempatan kepada Bang Aziz yang dengar yang sekarang sudah ready untuk memberikan pencerahan dalam perspektif yang lain. Terima kasih Bang Ahmad Hussein, ditahan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Ya, Bang Ahmad Hussein tadi sudah memberikan penjelasan mengenai apa yang selalu disinggung. Nampaknya dua entitas ini memang seksi ya, seksi harus dibicarakan terus sampai kontestasi politik berakhir untuk menakar seberapa sebetulnya terkait dengan apa resistensi dan arah ke depan kebijakan yang akan diampu oleh rejim, baik rejim existing sekarang maupun rejim pengganti. Seperti apa sih sebetulnya Anda melihatnya sebagaimana sinyalemen yang terus disampaikan oleh para politisi terhadap dua entitas yang seksi ini? Silakan Bang Aziz Yanwar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cak Slamet atas undangannya, kemudian juga diskusinya ini, kemudian juga pemirsa sekalian, dan juga rekan-rekan dan tuan-tuan guru yang jadi pembicara, Mas Ahmad, Prof. Taufik. Eh, Menanggapi isu atau permasalahan atau keseksian yang memang selalu timbul tadi oleh dua entitas tadi, yang sebenarnya sudah quote unquote almarhum ini, itu kan, tapi masih dipermasalahkan, kan berarti memang menandakan gitu kan. Menandakan, apalagi kalau konsultasi politik, kalau ada kontestasi politik kemudian namain diungkit-ungkit terus gitu kan, ini kan menandakan memang dua dua entitas ini menjadi apa ya, barang dagangan yang lumayan lah gitu kan untuk dijual belikan, baik itu untuk dikriminalisasi, untuk dituduh yang bukan-bukan, atau sebaliknya untuk jadi bahan untuk menuduh kepada pihak lain gitu. Itu sebenarnya hal yang biasa kan gitu kan di dalam konstelasi politik yang memang tidak lepas dari fitnah dan juga tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Nah, cuma yang saya mau luruskan adalah perihal mengenai yang dituduhkan itu tadi. Yang dituduhkan tadi kan terkait dengan misalnya tuduhan-tuduhan radikal. Dan saya sekali lagi dan tidak bosan-bosan mengulang-ulang bahwa hal tersebut itu merupakan satu tuduhan, satu ide, satu pola pikir, satu apa ini ya, apa eh, hasil ya yang memang dikeluarkan oleh orang-orang yang memang tidak punya jalan lain dalam mengkreasi atau mengeksplor keunggulan atau ide dari mereka sendiri untuk yang di challenge tentunya dalam pergulatan politik. Artinya politik ini kan kekuasaan, Anda mau jadi apa, kemudian apa yang Anda akan jual, kan begitu kan? Apa yang Anda tawarkan kepada publik, kepada pemerintah, sorry, kepada masyarakat, ya, terkait dengan yang terjadi oleh pemerintahan saat ini, kan begitu kan? Nah, kemudian mereka kan berlomba-lomba menawarkan ide, oh kita punya ini Indonesia yang beragam dan sebagainya yang anti korupsi. Nah, tapi ketika memang itu stuck dan beku, buntu gitu kan, atau memang nggak punya, atau memang mereka bagian dari keburukan dan kebobrokan itu, akhirnya mereka cari hal-hal lain yang memang untuk jadi bahan konsumsi, untuk jadi serangan gitu loh. Nah, yang lucunya sebenarnya makar Allah itu luar biasa. Serangan-serangan itu bukan malah membuat ide atau gagasan yang ditempuh oleh kedua entitas tersebut menjadi punah atau menjadi hancur, tapi menjadi semakin diekspor gitu kan. Saya bukan bermaksud menyamakan, tapi sedikit
apa ya, mengumpamakan lah gitu kan, tapi memang jauh gitu kan. Misalnya seperti Islam yang dijelek-jelekan, dijadikan sasaran tentang tuduhan terorisme dan juga anasir-anasir negatif lainnya. Tapi sebaliknya oleh orang-orang cerdas, hal tersebut ditangkap sebagai suatu yang memang perlu dieksplor lebih lanjut. Yang ternyata faktanya tidak benar tuduhan yang pertama. Yang kedua ternyata di situ banyak faedah dan banyak hal-hal yang memang ternyata mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Gitu. Akhirnya banyak berbondong-bondong malah orang masuk Islam. Tujuan mendiskreditkan Islam sampai membakar Quran segala macam, malah sebaliknya. Perkembangan Islam makin pesat di negara-negara yang memang Islamofobianya lumayan tinggi gitu loh. Nah ini menurut saya salah satu ini juga salah satu template yang mungkin bisa kita gunakan melalui acara-acara yang mencerdaskan seperti ini oleh pembicara yang luar biasa tadi dari Mas Ahmad, tidak bosan-bosan untuk mengemukakan dan juga menyampaikan kecerdasannya terkait dengan khilafah, apa itu khilafah, dan juga memang mewaspadai tuduhan-tuduhan tidak perlu yang memang oleh orang-orang berpikiran pendek itu langsung diterima dan dilemparkan lagi. Ya, karena memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah, makanya acara dan momen-momen penting seperti ini menurut saya patut untuk dipelihara dan di-refresh serta diulang-ulang terus karena kata Lenin, kebohongan yang diulang-ulang itu selama jadi benar. Nah, yang bohong aja nggak malu-malu untuk menyuarakan kebenarannya, apalagi kita kalau misalnya memang meyakini dalam kebenaran, mari kita ungkapkan dan kita jelaskan, kita diskusikan, kita berargumen dengan cerdas, dengan baik gitu kan, dengan fasih dan juga dengan ilmiah supaya kebenaran itu muncul. Nah, terkait dengan tuduhan terhadap FPI dan HTI tadi sudah dijelaskan gamblang oleh Mas Ahmad, luar biasa gitu kan. Jadi menurut saya tidak perlu mengulang lagi. Memang soal khilafah itu sudah selesai gitu kan, bahwa saya sederhana aja menanggapinya tadi. Kalau Mas Ahmad menanggapinya agak meluas dan juga baik, bagus, luar biasa, ini kan mencerdaskan. Tapi kalau saya sederhana dari pikiran awam, saya coba kentuk aja bahwa memang yang ditawarkan ini kan soal FPI atau HTI itu kan misalnya kita mengkerucutkan soal kekerasannya apa. Nah, apa bukti atau apa tindak tanduk dari FPI-HTI yang menimbulkan korban banyak, yang menimbulkan kerugian materi, harta benda dan nyawa bagi manusia, bagi rakyat, ada kan? Gitu. Kemudian apalagi ideologinya. Oh, kalau kita bicara misalnya soal yang diangkat tidak jauh, Islam, ajaran Islam itu aja. Kemudian soal khilafah misalnya, sudah jelas khilafah itu adalah bagian ajaran Islam. Jadi kita itu kadang mau menyerang Islam tuh malu-malu gitu loh. Sederhananya seperti itu kalau saya bilang. Mereka menyerang pelan-pelan. Mereka tidak bisa menyerang Islam secara langsung karena takut dan juga memang resistensinya besar, bunuh diri. Mereka mencoba menyerang ajarannya pelan-pelan dari pinggir. Khilafah, ya kemudian ada ajaran mengenai ajaran-ajaran yang memang sensitif gitu kan. Antara lain khilafah ini kalau memang secara nasional gitu kan. Ini dianggap sesuatu yang bisa mengganggu eksistensi NKRI. Loh, kalau mengganggu NKRI nggak akan berdiri, Cak. Indonesia ada berapa puluh tahun, Cak? 75, 76 nih. NKRI dari sejak kemerdekaan ya, dari tahun 1945. Nggak akan eksis gitu loh. Kemudian yang yang jadi korban, yang jadi taruhan, yang jadi penukaran kemerdekaan itu kan adalah nyawa-nyawa kebanyakan umat Islam, ulama, ya kan, pejuang-pejuang gitu kan. Apakah mereka tidak mengimplementasikan ajaran Islam? Kan sama gitu loh. Artinya memang mereka ini adalah orang-orang dungu pandir yang memang mau menyerang Islam sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Cuma mereka nggak bisa serang Islam sehingga menyerang para pembelanya dulu. Nah, yang diperjuangkan oleh HTI ini kan ajaran Islam, khilafah ajaran Islam, FPI juga gitu, Front Islam maksud saya ya. Gitu, sesuatu yang diperjuangkan demi umat Islam, demi agama Islam. Diserang sama mereka supaya runtuh nih penyerangnya. Jadi kalau kita ibarat mau main catur, ya, pion-pionnya dulu diserang sama mereka. Nah, penyerangnya diserang, yang defense diserang, sehingga lumpuh nih entah. Mereka hancur, ajaran Islam sehingga dimaknai sesuai mau mereka. Mereka maunya Islam itu yang dangdutan boleh, yang ke gereja, ke tempat ibadah agama lain nggak masalah, plural, dia menghancurkan sendi-sendinya. Nah, yang tidak sependapat, mereka lupa. Mereka mengatakan Pancasila, demokrasi, tapi berbeda pendapat kalau khusus Islam nggak boleh beda.
gitu loh. Kalau yang lain boleh, misalnya ajaran agama Kristen dengan agama Hindu dengan agama Buddha berbeda ya nggak masalah. Tapi kalau terkait dengan ajaran Islam, mereka bilang wah ini intoleran. Coba, padahal kan ajaran Islam yang mengajarkan tidak boleh lakum dinukum mulyadin kan. Nah, kita menghormati, tapi kita tidak ikut campur dalam ajaran agama mereka kan. Dianggap intoleran. Padahal kalau ajaran agama lain tidak bersikap yang sama, itu mereka oh itu ajaran agama mereka, kita itu harus hormati. Kan konyol gitu loh. Kemudian Islam mengenal adanya khilafah gitu kan. Nah, dan juga itu diakui. MUI mengatakan juga demikian. Kemudian mereka serang lagi itu khilafahnya. Yang membela dulu HTI, FPI yang memang membela mati-matian gitu ajaran Islam diserang oleh mereka. Gitu. Kemudian setelah itu ajaran diserang. Lama-lama dikikis sehingga Islam jadi Islam prasmanan yang mereka mau. Yang mau bagus-bagus saja. Gitu kan nggak bisa seperti itu. Masa ajaran agama dipangkas sesuai maunya mereka sendiri. Bikin aja agama sendiri kalau begitu. Justru mereka itulah sebenarnya yang memusuhi Islam. Mereka itulah yang intoleran. Mereka itulah yang tidak Pancasilais. Sekarang kalau Pancasilais kan menghargai. Yang menolak musik ya dihormatin. Yang nggak suka dangdutan, masa semua harus suka dangdutan? Semuanya harus setuju kalau misalnya kita menjaga tempat ibadah agama lain. Loh, ini kan menurut saya hal-hal yang menurut saya jumut dan juga dungu dan pandir. Nggak seharusnya muncul dari orang-orang yang memang ya berpikiran luas gitu kan. Dan juga oleh pemangku negeri ini harusnya hal ini tidak dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Ini merusak keberagaman. Kecuali memang jika memang motifnya kita memang pengen keberagaman ini rusak, itu lain hal, gitu kan. Nah makanya saya curiga sebenarnya dengan pihak-pihak yang memelihara konflik ini loh, yang pengen memang ada konflik horizontal gitu kan antara umat beragama, antara sesama Islam gitu loh. Karena memang mereka cari makan di situ. Dan ini yang harus kita waspadai Cak, sebenarnya. Orang-orang yang cari makan dari konflik gitu loh. Dan ini ya sebenarnya yang sangat-sangat berbahaya. Sebenarnya mau Anda berdemokrasi mau pilih calon A, B, C terserah. Cuma dagangannya itu loh, dagangannya jangan jangan cari makan dari konflik gitu loh maksud saya. Itu sebenarnya yang saya garis bawahi, Cak. Terima kasih, Cak. Iya, iya Bang Aziz. Ya sebetulnya kita sih anu ya, tahu sama tahu ya bahwa urusannya ini kalau diperhatikan kalau kerangkanya dalam kerangka project yang namanya project ya tentu urusannya juga urusan yang terkait dengan fulus lah begitu. Orang-orang, Iya, maksud saya, orang-orang yang di pucuk pimpinan yang di atas ya, yang mengetahui hal tersebut sebenarnya maksudnya banyak gitu loh. Maksudnya yang tahu bahwa oh, ini memang ajaran Islam. Tahu. Kita lihat ntar masa tuanya atau pas mau matinya. Mereka juga tahu kalau mereka salah. Nah, yang jadi masalah ini kan orang-orang di bawahnya nih, yang nggak tahu apa-apa. Gitu kan. Nah, sebenarnya ujung-ujungnya fulus memang. Mereka mau cari makan di sini. Yang paling gampang, paling seksi kan dicari masalah kan umat Islam. Gitu kan. Yang paling gampang quote-unquote temperamen lah. Ya iyalah ajaran agama gitu loh. Dan kita memang mayoritas. Coba Anda acak-acak ajaran agama lain. Saya kasih tahu contoh juga ya. Sepengetahuan saya ada ajaran sempalan namanya SJ. Nah, saya sebut singkatan aja. SJ ini menurut ajaran agama Kristiani ini ditolak karena dianggap sesat. Nah, itu saja rekan-rekan saudara-saudara kita yang Kristiani banyak yang menolak perkembangan ajaran agama ajaran sesat itu gitu loh. Nah, maksud saya adalah bagaimana bisa mereka saja yang minoritas menolak itu gitu loh. Kok kita diacak-acak dengan khilafahnya ininya, kita sudah semua tahu kan udah ada MUI yang memutuskan, kok pakai diganggu-ganggu lagi bahwa khilafah ajaran Islam, jihad ajaran Islam, dan tidak boleh kita mengkriminalisasi ajaran-ajaran tersebut dan mengkaitkan dengan hal negatif. Itu kan sudah selesai. Kemudian yang dikemukakan HTI, FPI, dan Abdul Qadir Baraja itu juga menurut saya dangkal kalau masih dipidana. Kenapa? Yang mereka kata, apalagi tadi Mas Ahmad juga mengatakan, sebenarnya yang dimaksud si Baraja itu sangat jauh dari khilafah yang ideal gitu loh. Itu malah dikriminalisasi gitu loh. Yang mereka mengatakan itu untuk kelompoknya sendiri gitu kan. Loh, itu justru sebenarnya yang ngawur, quote unquote, malah dikriminalisasi. Sebenarnya itu yang harus didukung kalau memang mau menghancurkan ajaran Islam gitu loh. Nah, cuma karena memang dungu dan pandir goblok ya akhirnya begitu. Mereka merasa udah yang namanya khilafah sesat gitu kan. Hancurkan aja lawan. Ini pecah belah NKRI. Lupa mereka itu. Mereka sholat juga masih gitu loh kan. Masih menyebut nama Allah. Jadi itu ajaran yang Allah turunkan dan Rasulnya turunkan mengenai kepemimpinan dalam Islam gitu kan. Mereka kriminalisasi coba. Mereka paham gak sih sebenarnya agama mereka sendiri gitu loh. Nah sebenarnya mereka banyak yang di pucuk itu tahu. Cuma karena acara fulus tertutup dia, Cak.
hijau gitu loh pikirannya oleh rupiah gitu kan. Nah, kalau yang ya mudah-mudahan insya Allah tetap istiqomah, kita kan masih pada waras nih kan. Gitu kan. Artinya kalau mau nyari duit jangan di konflik lah gitu loh. Jangan sampai hati gitu loh. Seperti itu aja. Terima kasih. Ya, Bang Aziz, kalau memperhatikan kan memang sudah terlalu telanjang ya kita melihat semuanya ini bahwa ada basis kebijakan yang menjadi satu fundamental baik dalam kerangka legal operation atau law making process maupun law enforcement ya. Islamophobia sebagai satu basis. Sementara kemarin ada dinamika juga mengenai gerakan anti Islamophobia. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa di sikap yang harus ditunjukkan oleh umat, oleh tokoh-tokoh representasi umat melihat realitas yang sekarang ini benda yang tidak bisa dibantah bahwa pengambilan kebijakan itu berakar dari Islamophobia, terutama prejudis atau prasangka negatif terhadap Islam dengan berbagai ajaran-ajaran Islamnya, Bang Aziz. Ya, yang pertama, karena mereka nyata-nyata menyatakan peperangan terhadap ajaran Islam antara yang khilafah tadi, ya kita juga harus nyata-nyata mengatakan mereka itu bajingan, gitu aja. Mereka itu bodoh, dungu, pandir, mesti disadarkan, gitu kan, mesti diingatkan, gitu kan. Nah, kemudian bagi orang-orang yang tidak terpengaruh dengan kebodohan mereka, terus digalakan ini, Cak, disebar gitu loh, diinfokan, kemudian juga dicerahkan gitu loh bahwa ini loh ngawurnya ini gimana bisa ajaran Islam di negara mayoritas Islam kemudian dinyatakan melanggar Pancasila. Pancasila sendiri itu ada yang mendasari adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, dan juga ajaran Islam masuk di situ juga kan. Ketuhanan yang Maha Esa, siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kemudian Undang-Undang Dasar 45-nya dengan menyebut dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan sebagainya. Tapi ya orang-orangnya memusuhi ajaran Islam itu sendiri. Ini kan gila. Mereka sangat-sangat dicintai Dajjal mungkin ini orang-orang begitu nih gitu loh. Nah, maksudnya kita harus ingatkan, ini orang-orang ngawur ini nggak boleh dibiarkan. Ingatkan gitu kan. Kalaupun mau ya harus dicegah dari memegang jabatan-jabatan penting. Kenapa? Kacau orang orang pandir bodoh ini megang kekuasaan, rusak lama-lama, Cak, gitu, semuanya jadi rusak gitu. Maksud saya memang kita harus saling mengingatkan, saling ingat dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Seperti itu, Cak. Ya, Bang Aziz, terakhir Bang Aziz, silakan diberikan rekomendasi Bang Aziz mengenai bagaimana nanti penyikapan umat ini terhadap kontestasi politik yang selalu menggunakan dan mengkapitalisasi kedua entitas ini sebagai apa yang Anda sebut tadi sebagai dagangan tadi. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu template model begini ini berulang dan selalu dikemukakan oleh orang-orang yang memang mencari makan dari konflik gitu loh. Jadi hal-hal begini ini hal-hal yang mereka sebenarnya ditanya apa itu khilafah, nggak tahu sebenarnya gitu kan. Kalaupun tahu mereka hanya berputar-putar di masalah ingin mengganti Pancasila, bodoh gitu loh.